ya. Di sini aku izin ngejelasin agak ngebut, tapi kalau misalnya agak kecepatan boleh dikasih tahu aja. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang distribusi normal atau kurva normal dan skor Z. Nah, jadi apa sih distribusi normal itu? Jadi distribusi normal itu nanti kalau misalnya nih teman-teman penelitian atau misalnya teman-teman bikin kuesioner, nanti itu data yang teman-teman peroleh dari si kuesioner atau penelitian itu bakal berbentuk kayak gini. Nah, ini tuh namanya kurva normal atau distribusi normal. Kenapa disebut normal? Karena data yang baik, data yang bagus dari penelitian yang bagus itu harusnya berbentuknya kayak gini. Nah, dia berbentuk kayak gini, kayak lonceng, ya, kayak lonceng atau kayak gunung terserah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nanti bikin penelitian hasil kayak begini, itu berarti datanya bagus. Nah, ada juga kalau misalnya ini kurva normal, ada juga bisa dibilang nggak normal gitu temannya. Nah, jadi ada yang kurvanya agak miring ke samping kayak gini, misalnya kayak gini. Nah, dia kayak gini. Nah, ini namanya negatively skewed. Kalau misalnya yang kayak gini, ada teman lagi yang kayak gini. Ini yang positif. Jadi tuh kenapa bisa nonjol di tengah gini sendiri? Itu tuh tandanya banyak data yang ngumpul di tengah. Jadi tuh ini tuh sebenarnya sebaran data ya. Jadi kalau dilihat dari sini tuh ini sebenarnya tuh data. Ada data yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini gitu. Jadi datanya itu tersebar itu di dalam si kurva ini. Nah, yang di tengah ini nih, yang area tengah ini itu sebenarnya paling banyak. Jadi itu sebenarnya tuh bisa bilang ini tuh istilahnya modusnya lah, karena datanya itu paling banyak di sini gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini atau kayak gini itu berarti banyak data yang negatif atau banyak data yang kecil. Jadi misalnya dari penelitian teman-teman tuh banyak banget datanya kecil banget gitu, akhirnya dia mencongnya ke kiri. So kalau misalnya banyak yang gede banget datanya atau banyak data ekstrimnya, misalnya dia ke kanan gitu. Jadi maksudnya tuh data ekstrim itu kayak gimana? Misalnya kayak teman-teman ada data 1, 2, 3, 4 gitu nilainya, tiba-tiba ada data yang 1000 atau tiba-tiba ada data yang minus 1000. Nah, itu yang 1000 tuh bakal ada di sini data yang di 1000. Nah, misalnya di sini kayak cuma 1, 2, 3 gitu. Sedangkan di sini 1000, maka dia mencong banget kan di sini. Nah, makanya dia karena ada si data 1000 ini ngebuat data yang di sini seakan-akan kayak kecil banget nih. Kenapa kecil banget? Padahal data yang benar itu ada di sini, cuma gara-gara ada si data 1000 ini, dia tuh jadi salah gitu si datanya. Atau kayak gini, misalnya kayak 1, 2, 3 juga, 1, 2, 3, tapi di sini ada minus 1000 gitu. Nah, kalau misalnya ada minus 1000 di sini juga seakan-akan si data yang sebelah sini itu salah, padahal benernya di sini gitu. Nah, sebenarnya inti dari si kurva normal itu kalau misalnya nanti ada yang mau tanya juga boleh. Nah, kurva normal itu adalah abstraksi matematika. Semua kurva normal adalah distribusi simetris. Jadi artinya bagian kiri sama bagian kanan itu bakal sama. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelipat kertas jadi dua dan tengah-tengah itu bakal sama gitu. Ini bakal sebelah sini bakal 50%, sebelah sini bakal 50% juga. Nah, kalau misalnya teman-teman notice juga, kenapa aku gambar kurva itu nggak pernah nyentuh gitu, nggak pernah nyentuh kayak kesini gitu, kayak gini. Kan aku kayak selalu ngambang gitu, nggak pernah nyentuh bawahnya. Karena ini kurva normal adalah distribusi berkelanjutan. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelanjutin gitu, ini bakal terus gitu sampai sini, sampai sini, gitu, sampai sini. Jadi kayak itu sebenarnya kurvanya tuh berkelanjutan. Jadi itu dia nggak ada seakan-akan tuh nggak ada ujungnya. Karena data kayak misalnya kalau teman-teman belajar random sampling atau pengambilan sampel, data yang baik itu data yang tak terhingga. Jadi teman-teman tuh nggak bisa misalnya kayak nembak datanya 30 atau 100 itu tuh sebenarnya tuh data yang baik itu benar-benar data yang gak ada ujungnya, ya benar-benar bablas aja gitu. Lanjut. Nah, akhirnya untuk semua kurva normal, proporsi area di bawah kurva itu relatif terhadap rentangnya tertentu. Maksud saya kayak gimana? Misalnya kayak gini, teman-teman di sini ada nilai kalau bisa dicontoh nih, rata-ratanya 100, standar deviasi 20. Di sini kita tulis rata-rata 100 gitu. Nah, si data yang normal itu bakal berada di antara rentang ini yang nonjol ini. Jadi misalnya dari 80 sampai 120 gitu. Nah, ini data yang normal itu ada di sini. Nah, begitu juga kalau misalnya teman-teman rata-rata 500 gitu. Nah, berarti bakal ini 400, ini 600. Nah, itu tuh si kurva normal umumnya bentuknya kayak gitu. Jadi si kurva itu relatif terhadap rentang nilai tertentu. Jadi maksudnya kurvanya walaupun beda angkanya, tapi dia bakal tetap si datanya tuh yang ini nih, yang di tengah bakal ada yang ininya nih. Ada batas yang di sini, ada batas yang di sini. Nah, itu maksudnya si kurva itu relatif terhadap rentang nilai tertentu. Ini rentangnya berarti dari 80 sampai 120. Lanjut.
Ini jujur, aku juga sebelumnya mau minta maaf karena aku belum terlalu mahir juga sama statistik ini, dan dulu aku diajar Bu Isma dan aku tuh nggak pernah diajarin rumus ini sama Bu Isma. Mungkin kalau misalnya yang diajar sama Bu Hana, dan tahu ini rumus apa? Nah ini juga ada beberapa ini sebenarnya perbandingan ya antara si rata-rata sama standar deviasi. Jadi kalau misalnya standar deviasinya berbeda, tapi si datanya rata-rata sama, itu tuh bakal berbeda si kurva normalnya. Jadi kalau misalnya si standar deviasinya lebih besar, dia tuh nanti rentang nilai itu jadi lebih kecil, tapi si frekuensi itu jadi lebih gede. Nah kalau misalnya si standar deviasi lebih kecil, dia tuh rentang nilainya bakal lebih besar, tapi si frekuensi itu lebih kecil gitu. Begitu juga kebalikannya. Nah ini ada yang dia rata-rata sama, tapi standar deviasinya beda lagi. Nah ini ada yang dua-duanya beda, gitu. Tapi ini sebenarnya cuma teori aja sih, jadi kemungkinan nggak bakal ditanya di ujian. Nah ini kita langsung masuk soal aja ya. Kalau bahas kurva normal, pasti soal itu nggak jauh dari ini dan nggak jauh dari si gambar ini. Jadi kalau misalnya tips dan trik dari aku, kalau misalnya ngerjain soal-soal kurva normal, biasain yang pertama baca soalnya benar-benar teliti. Kayak mirip soal probabilitas yang tadi, kurva normal tuh jebakannya tuh bukan dan atau atom, tapi jebakannya tuh kayak di atas, di antara, di bawah. Nah itu tuh benar-benar nentuin si cara pekerjaan soalnya ini banget. Misalnya kayak soal pertama yang ini, pertanyaannya berapa persenkah skor yang berada di atas skor 120 dalam sebuah distribusi normal jika diketahui rata-rata 100 dan standar deviasi 20. Yang pertama teman-teman lakuin, ubah dulu si raw score-nya yang 120 jadi z-score. Kenapa harus diubah? Jadi teman-teman familiar nggak sama istilah raw score sama z-score? Nah, si raw score itu kan angkanya tuh masih semu kan, dan kita tuh nggak tahu si posisi 120 ini ada di mana. Bisa aja tuh kayak 120,1 atau 120, berapa. Makanya diubah ke z-score supaya si datanya itu bisa di kuantifikasikan. Nah, jadi rumusnya ini ya. Ini rumusnya Z sama dengan X min X bar itu rata-rata dibagi standar deviasi. Standar deviasi itu lambangnya kayak 6 tapi atasnya gepeng gitu kan. Nah, teman-teman udah familiar sama appendix? Nah ini bakal jadi sahabat teman-teman sampai lulus statistik. Jadi saran aku di print aja, ini juga udah kayak gigit tikus gitu. Jadi kayak, emang bakal jadi sahabatan banget lah sama si appendix ini. Jadi mungkin boleh di print aja dari sekarang ya teman-teman. Nanti pertama kalau misalnya udah ada nih si skornya, misalnya si skornya ada ketahuan 1, teman-teman bisa cari di appendix teman-teman, cari yang skornya 1 gitu. Bentar, mungkin teman-teman boleh buka di HP ya appendixnya kalau misalnya mau lihat juga. Iya, tabel A. Appendix tabel A ya teman-teman. Yang ada Z, beyond sama between. Oke, mungkin kita percepat aja. Nah, jadi kalau di appendix tuh kita lihat yang Z-nya 1. Ini maaf, ini kecil banget ya. Z-nya 1. Sorry. Z-nya 1 nih. Bentar ya. Nih, kalau misalnya nanti teman-teman ngerjain soal ini, tadi step pertama tetap gambar dulu si kurva ini. Jadi kalau misalnya teman-teman udah gambar si kurva ini, teman-teman masukin data yang udah ada dulu. Pertama X barnya, rata-ratanya 100 di tengah. Nah itu teman-teman boleh masukin juga si standar deviasinya di sini atau di mana aja terserah. Nah habis itu masukin si X-nya. Misalnya kayak tadi X-nya yang ditanya itu 120 kan. Teman-teman boleh maksudnya tembak aja gitu 120 di mana? Mau di sini 120, mau di sini juga 120 juga nggak apa-apa gitu. Yang penting jelas 120 kan di atas 100 kan. Yang penting teman-teman taruh di sini jangan di sini gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah tulis 120-nya, teman-teman boleh tulis si skor Z-nya di bawahnya di sini. Ini aku juga sekalian sharing karena Bu Isma tuh yang sama Bu Isma ya. Nanti kalau misalnya UTS kalian dicek sama Bu Isma tuh, Bu Isma teliti banget, dan Bu Isma tuh kayak sekecil tulisan atau kayak arsiran itu tuh biasanya
ditanyain gitu, ini kenapa nggak diarsir atau misalnya kenapa nggak digarisir kayak gini gitu. Nah itu jadi harus diperhatiin ya. Nah ini misalnya teman-teman udah nulis konsepnya si 1. Kalau misalnya teman-teman udah lihat appendixnya, si 1 itu karena tadi pertanyaannya kan berapa jumlah area di atas kan 120. Nah berarti teman-teman lihat yang area beyond Z-nya. Nah kalau di tabelnya beyond Z-nya itu 0,1587. Nah di sini kan 1,587. Nah di sini tuh teman-teman bisa, ini arsirnya nggak kelihatan ya, sebenarnya di webnya ada. Nah ini bisa diarsir sama teman-teman gitu. Nah jadi jawabannya area atau orang yang ada nilainya di atas 120 itu ada sebanyak 0,1587. Mungkin agak aneh ya bahasa, cuma ini karena di soalnya nggak dijelasin populasinya ada berapa, makanya cukup di segini aja 0,1587. Tapi kalau misalnya di soalnya bisa dijelasin jumlah populasinya 10.000 orang, berarti nanti teman-teman bisa dikali 10.000 gitu. Nah, oke. Sampai sini ada paham kalau yang soal pertama ini? Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah ini sebenarnya soal kayak gini tuh variasinya banyak banget ya. Jadi tinggal ditukar-tukar aja area yang ditanya. Kalau yang ini yang ditanya tuh berapa persenkah skor yang berada di atas skor 80 dalam sebuah distribusi. Jadi kan kalau misalnya tadi kan masih sama ya. Ini misalnya 100. Jadi kalau di sini tuh kalau soal kurva normal, teman-teman tuh sebenarnya dites tuh kemampuan membaca teman-teman, karena sebenarnya rumusnya tuh sama aja semuanya tuh kayak rumusnya itu aja. Sebenarnya pakai kalau misalnya teman-teman hafal rumus ini, dua ini, itu tuh udah aman sampai terakhir kalau soal kurva normal ini. Yang penting teman-teman bisa membaca si soalnya, jadi kayak paham nih maksud soalnya nih maunya apa gitu. Misalnya kayak gini, berapa persen kan skor yang berada di atas skor 80. Berarti kan 80-nya di sini kan. Ini 80. Nah, yang ditanya area yang di sini. Nih. Berarti teman-teman langkahnya di sini kan 2 kali kan. Jadi teman-teman harus nyari area yang di sini sama yang di sini. Tapi sebenarnya nggak usah ribet, gue di next aja. Nah, tadi kelihatan. Nah jadi teman-teman tuh kalau misalnya nyari nilai di atas 80, teman-teman cukup nyari yang di sini aja. Misalnya kayak ini kan between kan berarti jatuhnya. Misalnya nanti teman-teman udah ketemu si skor Z-nya, langsung kayak teman-teman carinya yang between kan ini. Teman-teman sebenarnya masih udah paham kan yang between sama beyond? Oke, jadi aman. Nanti kalau misalnya teman-teman udah paham yang ada nyari yang between di sini, misalnya udah ketemu di between-nya. Nanti udah ketemu tuh area 3,413. Maksudnya tinggal ditambah aja sama ini 0,5. Paham nggak 0,5 dari mana? Ya, betul. Karena dia tuh 50%. Jadi ini kan kurvanya tadi simetris kan. Jadi di sini 50%, di sini 50%. Jadi kalau misalnya ditanya ke atas sana, ya udah cari yang ini aja. Nanti yang ini tinggal ditambah 0,5. Oke, gue lanjut. Nah, ini berapa persenkah skor yang berarti di bawah skor 80? Berarti di sini kan. Berarti tinggal kebalikan yang tadi aja. Nah, perlu dinotis kalau misalnya skor Z, ini tuh min itu nggak ada artinya. Maksudnya bukan nggak ada artinya sih, tapi si min itu hanya menunjukkan posisi si skor Z itu di kurva itu ada di mana. Kalau misalnya dia min, berarti itu dia di sebelah kiri gitu. Jadi di sini min 1. Tapi kalau misalnya dia plus si skor Z-nya, berarti dia ada di sebelah kanan kurva di sini plus 1. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari di appendix, nyari misalnya min 1 mana, nggak bakal ada. Jadi teman-teman nyarinya yang min, nyarinya 1 aja gitu. Oke. Ini kayaknya nggak usah aku jelasin ya, karena sama caranya kayak tadi pertama. Oke. Menemukan area ketika skor diketahui. Nah ini yang agak beda dikit. Jadi berapa persenkah skor yang berada di bawah skor 120 dalam sebuah distribusi normal jika diketahui rata-rata 100. Ini sama nih gitu. Jadi ini 120. Teman-teman carinya sama kayak tadi, kebalikan. Cari yang ini nanti ditambah 0,5 di sini. Cari yang between min and Z ditambah 0,5. Boleh di next. Nah, ya kan sama. Next lagi. Nah, ini menemukan area ketika skor diketahui. Berapa persenkah skor yang berada antara skor 85 sampai 120 dalam sebuah distribusi normal jika diketahui rata-rata 100 dan standar deviasi 20. Ini yang agak beda dikit karena
kalau yang ini teman-teman kerjanya harus 2 kali, jadi nggak bisa pakai 0,5 tadi. Kalau misalnya kurvanya kayak gini, dia tuh nyari skor di antara 85 sampai 120. Itu kan dia di antara dia kan di depan min sama di belakang min kan. Jadi kalau misalnya di sini 100, di sini 85, di sini 120, teman-teman harus nyari area ini sampai gini. Nih. Jadi teman-teman hitungnya 2 kali. Teman-teman cari yang between ini dulu sama cari yang between ini, baru nanti ditambah gitu. Paham? Oke, lanjut. Nah, tuh. Jadinya kalau kayak gini kan udah ada ini sama ini tinggal ditambah tuh. Jadinya 0,6147. Ya. Menemukan area ketika skor diketahui. Berapa persenkah skor yang berada antara skor 110 sampai 120? Kalau ini bedanya dia di satu sisi yang sama. Kalau ini kan dia kiri kanan kan. Kalau ini tuh dia sama-sama di kanan dua-duanya. Bedanya tinggal kurang aja. Jadi kalau misalnya ini segini, ini 100, ini 110, ini 120. Yang dicari kan sebelah sini. Nah ini teman-teman ada 2 pendekatan. Teman-teman bisa pakai cara yang pakai between atau bisa pakai cara beyond. Misalnya teman-teman mau pakai yang between, jadi teman-teman bisa cari area yang ini between 100 sama 110, lalu cari area yang between 100 sama 120. Nanti kalau misalnya udah ketemu nih dua-duanya, tinggal dikurang aja. Jadi si betweennya 110 sama 120 itu dikurang, nah ketemulah hasilnya ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang beyond, tinggal kebalikannya. Jadi misalnya cari beyond yang 110 sama cari beyond yang 120. Nanti si ini tinggal dikurang juga. Jadi nanti bakal hasilnya ketemu yang ini. Oke. Boleh lanjut lagi. Dah. Nah ini kalau tadi kan kita nyari area skor, maksudnya kita nyari skor, areanya belum diketahui kan. Kalau ini kebalikannya, kita nyari skor tapi areanya udah diketahui. Nah jadi berapakah skor yang di atasnya 20% dari sebuah distribusi normal jika diketahui rata-rata 100 dan standar deviasinya 20. Jadi kalau ini biasanya tuh dia kan nyebutnya 20% langsung kan. Jadi itu teman-teman caranya tuh dibalik semuanya. Jadi misalnya ini 20%, 20% kan 20 per 100 kan. 20 per 100 berarti 0,20. Teman-teman bisa nyari area ini apa? Oh di atas. Nanti teman-teman bisa nyari area beyond Z yang mendekati 0,2. Nah ini boleh dicari dulu di appendixnya. Ada di berapa? 0,84. Ya, ada di 0,84. Nah jadi teman-teman sama caranya. Di sini tulis dulu 0,84-nya. Nah rumusnya kan tadi kan kalau kita pertama-tama ubah ke skor Z dulu kan. Nah ini tuh kita balik. Jadi skor Z itu dibalik. Kita ubah ke X pakai cara gini. Caranya Z sama dengan Z dikali standar deviasi ditambah X bar sama dengan X. Tadi bisa teman-teman udah ketemu nih Z-nya berapa? Misalnya Z-nya di 0,84 0,84 dikali standar deviasi dari 20 kali 20 ditambah 100 sama dengan X. Nah ini kan 16,8 kan, 16,8 ditambah 100 sama dengan si ini 116,8. Nah ini tuh sebenarnya ini bakal nyambung ke materi selanjutnya yang random sampling. Jadi kalau misalnya, tapi karena waktunya kayaknya nggak keburu, aku rasa kalau teman-teman ngerti pakai cara yang ini, nanti random samplingnya bakal aman. Karena random sampling tuh sebenarnya sama, rumusnya pakai ini, cuma bedanya standar deviasinya pakai standar deviasi yang populasi. Cuma itu beda dikit doang. Jadi kalau yang penting teman-teman paham yang di konsep ini, nanti sebenarnya random samplingnya di belakang. Yang ini paham? Oke. Boleh lanjut. Berapakah skor yang di bawahnya 20% dari sebuah distribusi normal jika diketahui rata-rata 100 dan standar deviasi 20? Ini yang ditanya yang di bawah 20%. Berarti sama logikanya sama kayak tadi, tinggal dibalik aja. Boleh lanjut. Nah, jadi kita cari, kalau tadi kita carinya 20% teratas, sekarang kita cari 20% terbawah gitu. Yang sini. Nah ini tuh kalau di konsep yang random sampling itu namanya batas bawah sama batas atas. Itu nanti bakal kepake juga buat di random sampling. Jadi ini apalin yang ini aja sih.
Oke, ini kayaknya udah nggak perlu dijelasin ya. Bedanya ini tinggal dikurang. Tadi kan sama yang 16,8, ini tinggal dikurang 100 aja, jadinya 83,2. Oke, gue lanjut. Nah, berapakah ini sebenarnya si raja terakhirnya ya kalau soal kurva normal itu, karena ini yang agak tricky. Jadi berapakah skor-skor di antara dua skor itu proporsi jika diketahui rata-rata 100 dan standar deviasi 20. Sebenarnya dicatat ini bukan 0,2 yang salah, ini 0,1%. Nah, jadi yang diminta itu, ini yang tadi maksud aku bakal nyambung ke random sampling, karena di sini tuh yang dimaksud yang dimaksud pembuat soal ini, dia tuh mau datanya tuh proporsi, jadi maksudnya tuh ini maksud. Jadi dia mau datanya dari sini sampai sini dan sisanya tuh di 0,10 atau 10% ya. Nah, jadi kalau 10% dan itu kita potong si kurvanya ini dari 100%, kita potong 10%. Dan karena dia minta proporsi, jadi si 10% ini tuh harus dibagi ke dua ujung ini. Di sini 5%, di sini 5%. Nah, kalau misalnya dibagi dua gini, berarti ini kan di sini sisanya berapa? 90%. Ya, 45. Di sini tuh 45%. Di sini juga 45. Body next dulu. Nah, jadi kalau kayak gini, teman-teman ngegabungin pakai contoh yang pertama sama contoh kedua tadi. Jadi teman-teman cari dulu yang sini, yang 45% yang ini, misalnya udah ketemu nih. Nanti tinggal hasil akhirnya pakai yang ini. Tinggal yang Z dikali standar deviasi ditambah si X barnya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung atau misalnya kayak agak susah nih ngerjain soal, misalnya ketemu soal kayak gini, teman-teman yang penting tadi pahamin soalnya. Yang kedua, gambar si kurva ini. Sebenarnya ini kurva ini dibantu banget buat teman-teman kayak posisiin apa yang udah ada dan apa yang harus teman-teman cari gitu. Karena kalau misalnya kita biasa ngebaca soal gitu ya, pasti kayak ini angka buat apa, ini angkanya kenapa nggak kepake gitu kan. Jadi kan jadinya agak bingung gitu. Nah, dengan adanya si kurva ini tuh bakal ngebantu angkanya naruhnya di mana gitu. Jadi angka ini di sini, angka ini di sini gitu nanti. Jadi pas dimasukin ke rumus tuh udah enak gitu lah, tinggal dimasukin aja. Jadi udah jelas gitu sih pengerjaannya kayak gimana. Bisa. Ya, mungkin dari yang kurva normal segitu dulu ada yang mau ditanya. Ini ada besar banget. Ya mungkin nanti kalau misalnya mau ditanyain atau misalnya aku terlalu cepat ngejelasinnya, boleh langsung hubungin lewat WA aja atau kontak